Apakah kalian pernah punya pertanyaan tentang uang kita? Buat apa? Tema video kita kali ini adalah generasi muda peduli uang kita. Perkenalkan, nama saya Mila Widi Lestari. Saya adalah guru di SMP Negeri 3 Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Yang dimaksud dengan uang kita di sini adalah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa itu APBN? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab 1, Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, APBN tahun 2023 ini untuk apa? APBN tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI mengatakan terdapat 5 fokus yang menjadi agenda utama dalam arsitektur fiskal tahun 2023, yaitu kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Adapun strategi yang ditempuh, pertama, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban dari pertanyaan uang kita buat apa? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Pasal 3 Ayat 4 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi yang pertama adalah sebagai otorisasi, yang artinya bahwa anggaran negara pada APBN dijadikan dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2023 resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Oktober 2022. Yang kedua adalah sebagai perencanaan, yang bermaksud bahwa APBN dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan kegiatan di tahun 2023. Yang ketiga adalah sebagai pengawasan, yaitu bahwa APBN berfungsi untuk menjadi pedoman dalam penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara, apakah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau tidak. Yang keempat yaitu berfungsi alokasi, di mana anggaran negara haruslah diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, terdapat 10 kementerian atau lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. Terpilihnya 10 kementerian atau lembaga dengan alokasi anggaran terbesar tahun 2023 ini terbagi berdasarkan porsinya masing-masing. Yang kelima, berfungsi distribusi, yaitu bahwa untuk kebijakan anggaran negara haruslah diperhatikan rasa keadilan dan kepatutan penyelenggaraannya. Pada semester 1 tahun 2023, APBN memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui program perlindungan sosial, petani dan UMKM, pendidikan,
infrastruktur, maupun sektor pelayanan publik lainnya. Pada sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, APBN disalurkan untuk bantuan program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, pulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak. APBN juga digunakan untuk menyalurkan subsidi dan kompensasi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi dan kompensasi BBM, dan subsidi perumahan. Pemerintah juga masih terus menyalurkan bantuan melalui program Indonesia Pintar, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, serta Kartu Prakerja. Fungsi APBN yang terakhir adalah berfungsi sebagai stabilisasi, yakni APBN selaku anggaran pemerintah dapat menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, sekarang sudah paham kan uang kita buat apa? Benar sekali, APBN untuk kemakmuran rakyat. Generasi muda peduli uang kita.